Selamat malam. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Om Namah Shivaya. Konten kali ini ya, Su akan melakukan dialog imajiner yang kedua dengan sosok Tugba-Kyara ya. Jadi Su ingin tahu apa perasaan Tugba-Kyara saat ini secara lebih mendalam. Su lagi mendengarkan sebuah lagu ya yang mewakili perasaan Tugba-Kyara saat ini. I learn something new every day. I love you. Kita lihat refnya, bagus sekali artinya. 'Cause I believe that destiny. Percaya ini takdir ya. Ini di luar kendalinya Tugba, katanya takdir. Jadi, till you love with all your heart and soul. Jadi Tugba itu, aku mencintai Bang Vicky itu with all your heart and soul. Jadi dengan seluruh genap hati dan jiwaku. Oh mantap ya. Lagunya itu mantap ya. Sekali lagi ya, Su akan mencoba melakukan dialog imajiner tentang perasaan Tugba saat ini. Di akhir dialog ya, Su langsung ke belakang ya. Ada pertanyaan, kenapa sampai jika Bang Vicky ingin melamar Anda saat ini, apakah Anda bersedia? Apakah Tugba bersedia dilamar saat ini, misalnya besok? Tugba mengatakan no. Jadi di akhir dialog itu Tugba mengatakan tidak mau segera dilamar oleh Bang Vicky. Ada alasannya kenapa ya, nanti kita simak lebih jauh ya. I don't know but I believe that something meant to be. And then you make a better me. Every day I love you. Jadi di awal dialog Suhu menanyakan ya secara jujur, bagaimana perasaanmu saat ini? Wah, Tugba ini memang sangat sensitif ya. Dalam pengertian itu ini menunjukkan dia ini jujur ya, kalau secara spiritual melihat ya, ini menunjukkan kejernihan hatinya ya, kejernihan dalamnya Tugba. Jadi ketika kita tanyakan perasaan Tugba saat ini, dia meneteskan air mata, agak ini ya, mau menangis ya. Itu menunjukkan betapa bahagianya Tugba. I don't know what I believe. Artinya apa? Seperti lagu tadi ya. It's a dream come true. All is destiny ini adalah takdir. Jadi Tugba itu cukup ini ya, shock dalam pengertian tidak percaya ya. I don't believe the dream come true. Ini mimpi yang menjadi kenyataan. Bahkan Tugba bahkan aku sampai saat ini masih belum yakin 100% tentang kenyataan yang terjadi saat ini. Sering aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini memang terjadi. Tapi dalam pikiranku, dalam batinku mengatakan, kok secepat ini mimpiku jadi kenyataan? Begitu Tugba, dengan nada yang sedikit galau ya, bahagianya. Artinya apa? Tugba tidak menduga, tidak menyangka bahwa Bang Vicky Naki juga begitu mencintainya dan mengharapkannya. Sama seperti apa yang Tugba rasakan, bahwa Tugba kan memimpikan ya sosok idola yang menurut Tugba awalnya terlalu tinggi buat Tugba-Kyara. Bang Vicky itu terlalu tinggi.
bayangan Tuba ya, mungkin dia akan punya kekasih itu ya yang biasa-biasa saja. Karena jujur saja Tuba tidak pernah merasa cantik ya. Aku dibandingkan dengan gadis-gadis lain di Turki itu jauh banyak yang lebih cantik. Jadi aku heran kenapa Bang Vicky begitu menyukaiku, menyayangiku. Bahkan yang aku heran lagi, kenapa seluruh keluarganya begitu menunggu. Ini di luar nalar dan logik aku. Begitu tuh Bang. Jadi dalam dialog itu secara jujur Tuba mengatakan bahwa dia masih belum yakin 100% bahwa ini maaf ya, ini adalah sebuah real kenyataan. I don't know but I believe. Ini ya sungguh mengharukan ya. Jadi Tuba secara jujur mengatakan bahwa ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mimpi yang benar-benar menjadi kenyataan dan begitu cepat. Tuba sama sekali tidak menyangka akan terjadi peristiwa cepat ini. Dia mengidam-idamkan, memimpikan, mengidolakan sosok Vicky Naki. Dan Vicky Naki datang yang kedua kalinya. Memberi hadiah, menyayanginya sepenuh hati. Bahkan ada dukungan keluarganya. Ini sangat luar biasa. Tapi ya, selalu mengatakan tapi, ada tapinya. Nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Jadi kemudian ya lebih jauh ini. Kemudian apa pendapat kamu? What is your opinion? Jika ya misalnya Bang Vicky Naki segera ingin melamarmu, menjadikanmu sebagai istri. 'Cause I believe in destiny of control. Jadi Tuba sempat merenung ya, berpikir jenak ya. Dan dia secara tidak diduga dia menjawab no. Dia tidak mau dilamar oleh Bang Vicky Naki. Jadi penasaran ya. Katanya ini diimpi-impikan. Kenapa kamu tidak mau? Karena kamu menurut Suhu ya, ketika dialog itu kamu kan sudah usia, sudah di atas 18, sudah boleh menentukan sikap. Bang Vicky juga sudah umurnya cukup. Kemudian Bang Vicky juga sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya penghasilan secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional kita itu sudah bisa. Jadi Suhu sempat sedikit kaget lah dengan penolakan dari Tuba ini. Tapi ketika Suhu mengetahui alasannya, memang Tuba ini bukan orang sembarangan ya. Dia orang spesial. Kenapa? Jadi alasan yang paling utama adalah dia ada kekhawatiran ya. Jadi Tuba itu ada kekhawatiran kalau nanti dia menerima lamaran Bang Vicky Naki, kemudian mereka menjadi suami istri, ini justru akan menghambat karir Bang Vicky Naki. Ini akan menghambat menurunkan popularitas Bang Vicky Naki. Sungguh ya, tidak disangka ya seorang anak seusia 19 tahun itu benar-benar menyelami atau bisa meraba apa yang akan terjadi kemudian ya.
Artinya apa? Tuba ini bisa membayangkan jika suatu saat nanti atau segera ini akan terjadi pernikahan, maka mau tidak mau, artinya setuju tidak setuju, ini akan justru akan menghambat kepopuleran Bang Vicky di dunia internet, di dunia Ome TV. Setelah suhu pikir-pikir, masuk akal juga ya, masuk akal juga. Kenapa? Karena apa? Jika nanti Bang Vicky konten kemudian ada dialog, ditanya, sudah ada pendampingnya, ada sudah menjadi istri suami orang, maka tentu dialognya akan tidak ini lagi ya, tidak lagi mesra, tidak lagi bisa canda, tidak lagi bisa seperti konten-konten Bang Vicky sebelumnya yang raja gombal. Jadi itulah salah satu kekhawatiran dari Tuba Kiara. Justru bukan karena ada rasa tidak suka ya dari atau ada kekurangan dari diri Bang Vicky Naki, justru dia merasa akan membuat Bang Vicky Naki itu terhambat gara-gara dirinya ya. Jadi Tuba ini karena perasaannya yang tinggi, ya justru ingin mengorbankan dirinya ya. Mengorbankannya dirinya untuk kebahagiaan orang lain, yaitu Bang Vicky Naki. 'Cause I believe in destiny. Jadi menurut Su ya itu cukup masuk akal. Nah kemudian ada alasan juga, walaupun alasan yang tidak penting. Alasan kedua adalah, jadi memang ada salah satu di lingkungan keluarga Tuba ini ya, mohon maaf ya Su sebut saja ya, itu menurut Tuba itu ayahnya. Jadi ingin agar Tuba itu melanjutkan pendidikan dahulu. Ingin Tuba itu kuliah, kemudian menggapai cita-citanya terlebih dahulu, baru memikirkan laki-laki. Itu bukan alasan utama ya. Jadi kalau hal itu Tuba bisa melawan dalam pengertian ya. Kalau saja saat ini Tuba ingin menerima lamaran Bang Vicky, mau saja. Kalau itu alasan dari keluarganya Tuba, karena memang dalam hal ini Tuba sudah mendapat persetujuan dari mamanya ya. Jadi alasan utama sekali lagi Tuba akan menolak lamaran Bang Vicky karena Tuba tidak ingin sekali lagi ya, gara-gara dirinya karir Bang Vicky itu akan terhambat ya. Kepopuleran Bang Vicky, kemasyhuran Bang Vicky, kemudian terkenalnya Bang Vicky itu jadi menurun ketika sudah mengetahui Bang Vicky itu sudah punya istri ya. I don't know but I believe. Jadi masuk akal juga ya. Nah kemudian dalam akhir dialog Tuba mengatakan begini, tapi Tuba sangat percaya akan destiny ya, takdir ya. Kalau memang jodohnya, takdirnya dia harus segera menikah, dia sangat senang ya Tuba justru ini ya happy sekali kalau emang akan terjadi itu. Cuman kalau mau jujur dari perasaannya, dia tetap tidak ingin karir Bang Vicky itu terhambat gara-gara dirinya itu. Tapi misalnya kalau Bang Vicky ngotot, kemudian Bang Vicky meyakinkan Tuba bahwa tidak akan menghambat karirnya, ya Tuba akan menerima lamaran. Tapi saya lagi dari hati terdalam Tuba mengatakan, dari hati terdalam ya atau feelingnya dia bahwa sebaiknya Tuba tidak menerima lamaran Bang Vicky secepat ini. Mungkin setelah lulus kuliah atau 2, 3 atau 4, 5 tahun lagi mungkin akan lebih legowo menerimanya. Oke, sekian dulu penerangan Su ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ini hanya konten hiburan ya. Oke, ini hanya konten hiburan. Semoga cukup menghibur viewer Su dimanapun berada.
akhir kata. Assalamualaikum, bye bye, Om Santi Santi Santi.